Sebelum gue mulai podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar terus berlangganan di video-video podcast gue yang lebih menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Muhammad Sulaiman di sini dengerin podcast. Kali ini gue sama siapa sih gue? Sama John. Oke, kenalan dulu dong. Oke, nama gua Andi Maulana. Andi Maulana. Panggilnya siapa, Di? Panggilnya Maul, Lana. Bebas aja deh. Bebas aja. Panggil aja bebas ya. Mau panggil Johan. Johan boleh. Benny boleh aja. Oke. Oke, kali ini gua podcast temenin sama Andi. Terkait apa nih, Dik? Cinta hidup boleh enggak apa. Gue sih sebenarnya mau ngulik terkait tentang kehidupan, karena kehidupan itu menurut gua banyak ya. Bisa ya itu bisa tadi, bisa asmara, mau tentang kehidupan lo, pengalaman lo, kerja lo, segala macam. Boleh. Oke. Nah, yang mau gua pertanyakan pertama terkait kehidupan lo. Kehidupan gua dari umur 0 tahun sampai umur sekarang pahit banget, Bang. Pahit, kenapa pahitnya? Pahit, biasa pahit. Karena yang manis cuma gula. Asik. Nah, Cinta juga sama pahit, Bang, gitu. cinta. Oke, kalau masalah cinta, lo kenal cinta itu dari kapan? Cinta gua mulai bukan pacaran ya, main-main dengan cinta itu gua mulai umur Main-main dengan cinta apa main-main dengan wanita? Beda nih. main-main wanita sih kayaknya enggak deh gitu. Enggak. Bermain dengan mencoba untuk mendekati cinta gitu ya. Oh, mendekati cinta. Itu kapan tuh? Pertama gua bermain dengan cinta itu SMP kelas 3 lah. SMP. Umur berapa tahun tuh? 13 tahunan lah ya. 13 tahun gua udah mulai suka sama cewek. Sama cewek. Setelah gua jalanin ternyata oh begini tuh rasanya punya pacar gitu. Okay. Kalau dulu kan masih pacaran malu-malu kucing gitu. Setelah gua berjalan berapa tahun kira-kira 6 bulanan. 6 bulanan gua udah deh bosen dong, pengen cari yang lain. Yoi. Nah, cari lagi gue yang lain. Setelah cari yang lain dapat lagi. Dulu tuh gue playboy, Bang. Asik. Playboy gue. Sekarang kayak playgroup. udah ketibalik, harusnya dulu yang playgroup. Enggak, sekarang playgroup gue. Sekarang udah enggak bisa main-main cewek lagi. Oke. Enggak bisa main-main cinta gitu, maksudnya bukan main cewek. Keceplosan. Terus. Jadi ya sekarang gue juga bukan berarti sekarang gue dalam percintaan gue bagus, enggak. Buktinya dan nyatanya sekarang gue sampai sekarang belum nikah, Bang, gitu. Tapi kalau menurut gue sih masalah pernikahan ya tidak dipungkiri dengan masalah usia. Ya, betul. Mau usia lo udah puluhan tahun, mau usia lo masih belasan tahun itu udah nikah, ya nggak ada masalah sih. Iya. Jadi gue sekarang berhubung masih di usia, ya sebut saja usia gue sekarang 30 genap. Dan gue sekarang lagi fokus kerja ataupun usaha gitu. Karena buat gue harga diri seorang laki-laki itu kerja atau usaha, Bang. Bukan betul. Banyak cerita apalagi main wanita, Bang. Iya, setuju banget. Karena memang laki itu tanggung jawabnya bukan hanya satu wanita. Iya, betul, Bang. Tapi ada satu wanita, ada keluarga, apalagi kalau udah punya anak nanti. Nah, betul gitu. Tapi gue di sini mau menegasin untuk teman-teman yang ada di luar sana, coba deh jangan main-main dengan cinta gitu. Kalau cinta hanya sekedar cinta, pelacur juga bercinta, Bang. Betul gitu. Banget. Lebih baik gue mengisap rokok nih, Bang ya. Lebih baik gue mengisap rokok yang penuh dengan nikotin daripada gue mengisap mulut wanita yang penuh dengan dusta. Gila. Gokil gak sih? Gokil banget. Buset. Ini gue yang gue tunggu-tunggu nih. Bener, oke. Bener. Iya sih, bener. Lebih baik gue ngisap yang namanya apa? Ya terus lah, mau ngisap rokok, mau ngisap vape gitu, atau apalagi terserah. Yang pasti kalau lo punya cinta, jangan cuma sekedar cinta lah gitu. Karena cinta itu ya susah lah. Kalau udah main hati ya susah. Tapi lo pernah ini gak sih ngerasain yang namanya lo jatuh cinta itu kayak ngerasa cinta mati banget. Lo tuh kayak gak pengen ninggalin itu cewek. Pernah gak lo ada di posisi itu? Pernah. Tapi dan ketika pas lu cinta mati ternyata ceweknya itu
nyanyain lu. Iya, pernah banget itu. Pernah banget. Jadi bisa dibilang gue tuh goblok ya bang ya, goblok dengan cinta, dibegoin dengan cinta. Dibilang gitu. Ya, oke, goblok. Jadi gue segala sesuatu gue yang apa yang gue punya, segala sesuatu apa yang gue bisa, ya, itu gue selalu korbanin buat dia. Sebut aja Mawar namanya lah ya. Ya, oke, si Mawar namanya. Nah, gue pernah apa yang gue punya dan apa yang gue bisa selalu buat dia. Ternyata dia ya, setelah gue korbanin semuanya, dia tuh selalu main-main sama gue. Jadi gue ngambil kesimpulan, kalau lu jatuh cinta sama seorang, jatuh cintanya sewajarnya aja gitu. Jangan sampai lu korbanin waktu lu demi keluarga untuk dia. Ya apalagi uang lu lah gitu ya. Betul. Janganlah gitu. Sewajarnya aja. Misalkan kalau emang wanita itu cinta sama lo, dia nggak bakal macem-macem. Jadi gue punya pesan juga buat orang yang sebelum dibegoin sama cinta. Lu jangan pernah ngegenggam cinta sekuat-kuatnya gitu ya. Karena filosofinya gini, semakin lu genggam pasir, pasir itu bakal tetap habiskan ya. Iya, pelan-pelan. Nah, sama begitu dengan cinta, semakin lu genggam cinta itu, semakin lepas dia gitu. Jadi biasa aja lah gitu. Santai aja ya. Santai aja, kalau emang dia jodoh lu ya pasti lu balik ke lu juga gitu. Iya, betul. Tapi lu ya itu tadi gue nanya, lebih pernah merasakan nggak lu kayak udah ngerasa baik banget ke si cewek itu, tapi dia mengecewain lu segala macam, lu udah istilahnya udah ngelakuin hal yang terbaik apa yang lu bisa demi dia, udah lu keluarin semuanya. Ya kalau untuk sih gue yakin namanya seorang laki-laki pasti buat yang terbaik buat pasangannya lah ya. Iya, betul. Gue kasih ini biar dia bahagia, tapi kadang juga wanitanya itu yang nggak tahu diri sih bang, nggak tahu diri banget gitu. Ya udah, jadi misalkan kita udah kasih segalanya, anggap aja lah. Tapi sedekah gitu. Antara kita yang baik, apa emang kita yang goblok gitu? Baik sama goblok beda tipis. Beda tipis ya. Antara kita yang digoblokin sama dia, betul. Apa kita terlalu baik ke dia gitu? Emang beda tipis. Beda tipis. Kalau tentang cinta lah ya. Iya. Okay. Tapi untuk saat ini dari pengalaman lo sendiri ya, lo pernah nggak sih yang namanya belajar dari pengalaman itu sendiri dan yang memang kayaknya nggak bakal gue lakuin lagi deh? Apa masih lo lakuin juga gitu? Ya semua itu menurut gua kalau lo belum merasakan, lo belum tahu rasanya sakit seperti apa gitu kan. Betul. Tapi gue yakin kalau lu pengen ngerasain cinta, rasain aja cinta, pasti lu bakal ngerasain sakit gitu. Iya. Nah, itu jadi sebelum lu bermain cinta, lu harus siap-siap dengan rasa sakit. Biar lu nggak kaget ketika lu bermain cinta, lu bakal sakit. Oke, gua paham. Jangan pernah bermain-main sama cinta tapi lu nggak siap sakit gitu. Iya. Lebih baik lu pikirin sakitnya aja dulu baru lu bermain cinta. Terus, karena sakitnya cinta itu lebih sakit dari paru-paru bang, bener. Iya, paru-paru kita bisa ke dokter, kalau cinta susah, nggak ada dokternya. Susah, nggak ada dokternya. Butuh dia balik sih. Iya, betul. Butuh dia yang mengobati ya. Iya, mengobati. Nah, ketika gue tanya dah, mantan lu udah berapa sekarang? Mantan, kalau gue mantan. Yang lo hitung dah. yang lo inget. Gue mantan gue sekitar berapa ya? 9 lah. 9. Tapi yang sekarang juga masih belum jelas lah gitu, karena kan ada sesuatu yang mengganjal mungkin gitu di guanya. Mengganjal, jadi sampai saat ini gue belum jelas gue ini statusnya jelas, apa ya? Gitu. Oke. Nah gitu aja sih. Kalau mantan gue 9 dan itu pun masih batu zamannya SMP, SMA. Ya SMA dah gue mulai banyak gitu, karena gue dulu kan gue bilang playboy. Sekarang gue playgroup gitu. Oke. Itu yang sudah yang terhitung. Yang terhitung, yang enggak terhitung ya banyak lah ya. Itu yang karena lupa gitu, karena dulu playboy banget gitu. Sekarang udah taubat gitu. Tapi lo pernah semangatin diri lo sendiri gak sih terkait ketika lo udah pernah terpuruk karena karena tersakiti ya? Lo pernah menyemangati diri lo sendiri bahwa gue tuh bisa lebih baik ke depannya? Enggak, menurut gue kalau menyemangati diri sendiri itu sulit bang. Sulit. Nah ketika lu sakit karena cinta, coba lu lakuin kegiatan positif. Pertama, lu harus deket-deket dengan orang-orang yang bisa memotivasi lo. Minimal lu bisa jadi yang
pengalamannya satu tingkat daripada lo. Nah, Oke. dari situ kita minta saran sama dia. Oke. Gimana sih gua? Nah, kalau kita harus menyemangati dari sini tanpa orang lain, itu bangkitnya lama dan sulit. Sulit buat gua ya. Kalau buat orang lain mah yang nggak tahu gua. Kalau gua pribadi dulu, ketika gua disakitin, gua sharing ke ya abang-abangan gua, sebut aja abang-abangan gua gitu. Bang, gua begini. Dan dia masih masukan terus. Nah, dari situ gua ngebuka pikiran gua bahwa emang di luar juga masih banyak lah. Kalau peribahasanya masih banyak ikan di lautan gitu ya. Oke. Wanita pun banyak gitu. Banyak, ya. Tapi kalau bicara mengenai wanita banyak itu, tetap kalau kita masih belum bisa membuka hati, nggak bakal bisa hilang rasa itu. Nah, ya terus? Ya begitu deh gitu. Tapi, nah itu kan ya kata lu tadi ya. Kalau kita nggak bisa ngebuka hati, kita nggak bakalan bisa buat dapet cewek yang lain ya. Iya. Nah, lu pernah nggak sih susah banget ngebuka hati? Ngebuka hati ya. Buat cewek yang kayak gua harus move on, tapi susah banget nih. Kalau gua ngebuka hati nggak terlalu sulit gitu. Cuma untuk melupakan yang lalu itu yang sulit. Iya, ngebuka. Gua bisa nih datang, gua keluar di ngeliat cewek, gua bisa suka sama dia, gua bisa sayang sama dia. Iya, bisa. Tapi pada saat itu, iya, kayak gua kenal sama dia, tapi gua nggak bisa gitu. Masih keinget yang lama. Kalau gua harus paksakan, itu nggak baik gitu. Iya. Nah, sekarang gua untuk pribadi gua sekarang gimana caranya? Gua itu bisa ngelupain yang lama dengan pengganti yang baru, yang pengganti barunya lebih daripada yang lama gitu. Bukan lebih dari fisik ya. Iya. Dari dia cara menyayangi gua, mencintai gua, itu mungkin bisa lupa gua sama yang lama. Oke. Berarti kalau ngebuka hati mah gampang. Gampang kalau buat gampang gua. Banget. Cuman untuk melupakan masa lalu kenangannya itu yang sulit. Ya, tapi secara perlahan iya nggak sih? Selama ini ketika sudah ada yang baru, pelan-pelan kenangan itu akan lupa. Apa enggak juga? Enggak juga, ikhlas ya, mungkin bisa disebut ikhlas kan aja yang lama gitu ya. Iya. Cari yang baru. Ikhlas tuh nggak ada. Yang ada terpaksa dan terbiasa sendiri gitu. Terpaksa dan merelakan dan terbiasa sendiri. Jadi ya udahlah gitu. Bisa karena terbiasa dan terpaksa. Nah, itu. Lebih tepatnya gitu. Bisa melupakan dan terpaksa. Oke. Nah, ketika memang tentang asmara itu nggak jauh-jauh dari soal kesenangan, kebahagiaan, dan tersakiti. Pasti itu satu paket bang. Satu paket itu. Antara ada hal yang memang tidak bisa diungkapkan, tapi itu memang harus diungkapkan sebenarnya. Kalau tidak diungkapkan, yang ada sakit, iya nggak sih? Iyalah. Kalau menurut gua, kalau emang lu suka sama orang lain, nyatain gitu. Nyatakan kalau lu suka sama dia. Kalau urusan takut ditolak, takut gini, itu kan ya urusan nanti gitu ya. Oke. Karena dia juga kita nggak tahu dia suka sama kita juga atau tidak gitu. Yang penting kan kita sebagai laki-laki, kalau kita suka sama seorang wanita gitu, ya kita ungkapkan aja. Contoh kayak gini, gua suka sama lo. Yang penting ya nggak usah lu harus mikirin gua harus dapet dia. Iya. Yang penting lu udah ungkapin rasa, lu ungkapin rasa sama dia. Kalau untuk terima atau tidak ya udah silakan. Gitu. Kita pasrahkan aja lah satu sama yang kuasa gitu kan. Tapi kalau menurut lo sendiri nih ya, terkait itu tadi kita lagi tentang fokus asmara, ada nggak sih hal yang memang sudah lo alami, yang sudah lo lakuin kepada seorang wanita ya, pada seorang wanita itu sendiri yang lo sayang, lo apa, dia udah mengecewakan dan lo terpuruk, sangat terpuruk, ada nggak? Lo pernah merasakan itu? Kalau untuk sekarang enggak sih, nggak pernah. Dulu juga nggak pernah. Karena dulu tuh bukan gua yang disakiti. Karena lo yang menyakiti ya. Iya. Ya, gua lupa. Karena kan gua playboy. Iya, benar. Dapat satu tinggal satu gitu. Jadi lebih gampang ya? Lebih gampang. Dulu gua gampang banget nyari cewek itu, tinggal ngedip doang bang. Masih luar biasa ini nih. Tapi kalau sekarang kalau untuk cewek ya udahlah gitu, udah masanya gitu. Oke.
Nah, mungkin kalau udah terkait asmara sudah ya sudah tinggal tek gitu doang ya. Iya. Udah berpengalaman, cuman ya itu tadi kalau memang misalkan terkait nikah, Aduh, ya, berat juga itu. itu memang untuk usia-usia yang sudah menginjak waktunya. Memang itu ketika ada teman atau saudara ketika lagi kumpul, itu pertanyaan yang berat, ya gak sih? Cuman terkadang kita nyepelin aja sih sebenarnya. Iya. Karena mereka nggak tahu apa yang dia rasain sama kita sendiri, karena kan kita yang berbuat, bukan Iya, mereka yang betul. berbuat ya kan. Nah, lo responnya kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau gua simpel lagi nih, lu kapan nikah gitu kan? Iya. Udah umur segini, lu belum nikah. Ya kalau gue ya enjoy aja lah gitu. Kita kalau udah bicara kalau kapan nikah, siapa sih nggak pengen nikah bang? Iya. Semua juga pengen Iya, pasti nikah. iya. Cuma apa daya gitu, Tuhan Iya. masih belum membukakan pintu. Betul. Mempertemukan yang terbaik untuk lelaki yang terbaik kayak gua gitu. Iya. Tapi memang bener sih, karena kan ya semua sudah ada yang ngatur ya. Iya. Kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita berusaha. Ya tapi kalau Tuhan belum meridhoi kita untuk berumah tangga, Iyalah. mau betul. gimana gitu? Mau yang sekarang 3 bulan. Ya kalau emang mereka jodoh udah pasti dipertemukan. Ya. Dan yang pacaran bertahun juga belum tentu jodoh gitu. Jadi kita mah hanya kita tuh untuk meyakinkan bahwa emang dia tuh pelin kita, tapi kalau Tuhan berkehendak lain mau bilang apa? Iya. Benar-benar. Jadi simpel aja, misalkan ada yang nanya, lu kapan nikah? Lu udah tua begini-gini. Iya sih, gua udah tua. Ya tapi apa daya bang gitu. Iya. Kalau orang Tuhan belum ngasih jalan untuk nikah ya mau gimana? Emang yang ngomong nanya begitu mau biayain gua nikah? Enggak kan? Yang tetap biaya itu ya gua sendiri gitu. Karena biaya nikah tuh bukan, ya emang sih kalau nikahnya dong mah murah 600.000 ya dengar-dengar di KUA. Betul, KUA. Cuman gengsinya ini bang. Iya, gitu. betul, gengsi zaman sekarang ya. Gengsinya ini yang pengen pakai organ tunggal, yang pakai debus, yang pakai ondel-ondel kan gitu. Pakai subro. Iya. Oke. Tapi ya memang kadang namanya hidup ya, rintangan segala macam, cobaan segala macam, dan berada di titik paling, menurut lu sekarang berada di titik paling terberat atau enggak? Enggak juga. Karena gue menjalani hidup tuh enggak harus dipikiran terlalu, enggak usah dinikmatin aja. Kalau lo punya masalah, ya anggap aja itu cobaan lo gitu. Iya. Ketika lo dapat rezeki yang bagus dari Tuhan, ya itu bonus. Lo punya pasangan cantik, lo punya pasangan jelek, ya itu lo harus syukuri aja gitu. Yang penting kan kalau lo dalam misalkan tujuan untuk menikah, ya lo nikmati aja deh lo sama pasangan lo gitu. Mau cantik mau jelek ya itu pilihan lo gitu. Iya. Nah pertanyaannya misalkan lo pengen cantik, lo berarti harus punya duit dong buat beli makeup dia. Yoi. Harus beli sepatu mahal dia. Yoi, baju dia. Iya segalanya. Komplit, tapi kalau yang jelek atau yang biasa aja, yang lu kasih ke dia itu bukan masalah materi atau yang lain, cuma waktu gue yakin. Ya, cuma waktu. Karena kalau orang yang biasa, ya pasti yang dicari ya kenyamanan dia sama pasangan. Betul. Bukan kemewahan, bukan apa-apa dan lain-lain. Tapi zaman sekarang gimana ceritanya? Ya itu zaman sekarang. Ditambah lagi kondisi pandemi ya. Pandemi boleh ya. Ya, kondisi pandemi kayak gini semua ya memang dibilang lagi ekonomi krisis. Ya yang sudah bekerja ya kita patut syukuri, alhamdulillah mereka pada bekerja gitu. Iya. Yang lagi yang ini ketika mereka sudah terbiasa bekerja dengan gaji yang besar, mereka di PHK, banyak yang di PHK, yang diputuskan mitra kerjanya sama perusahaan-perusahaan itu, dan mereka sudah biasa menerima gaji besar, apalagi ya seorang wanita butuh kebutuhannya banyak, perawatan hidup mereka, ketika dapat seorang lakinya tidak bisa memenuhi ya berat juga sih memang. Iya.
Ya kalau gue pribadi ya bang ya, kalau untuk masalah bekerja itu gaji kecil, karena gue juga dulu pernah loh gaji di atas UMR, pernah Iya, di atas, ya di atas awan. di atas yang diharapkan lah gitu. Iya. Gue nggak pernah mikirin gaji gue sekarang berapa, kerja gue gimana, karena buat gue kerja aja lu dulu. Kalau untuk rezeki mah ya gimana Allah ngasihnya. Lu di kerjaan lu gaji lu sekian, kecil, sebut aja kecil. Oke. Tapi kan kalau Tuhan memberikan jalan rezeki yang banyak, bukan hanya di tempat kerja lu doang. Karena kalau buat gua rezeki itu kan banyak bang. Iya. Kesehatan, teman yang baik, pimpinan yang baik. Ya kadang orang suka salah kaprah rezeki itu cuma soal uang aja. Uang dan uang gitu. Sedangkan gua sekarang kerja, yang gua alami sekarang kerja, gua tim gua enjoy, teman-teman sekitar gue enjoy, pimpinan gue juga enjoy gitu. Ya sama aja rezeki gitu kan buat gue. Karena kalau nggak ada mereka juga, ya gue udah apa deh gitu. Gue juga apa kalau tanpa mereka gitu. Gue yang pusing itu, yang berat itu bukan kita yang kerja, tapi orang yang mencari kerja yang pusing itu. Iya. Lebih pusing orang yang mencari kerja daripada pusingnya kerja. Lebih capek pula. Lebih capek dia. Memang betul. Kita cari kerja itu butuh waktu, butuh tenaga, pasti butuh modal. Iya betul. Sedangkan gua bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari keluarga orang segalanya yang berkecukupan lah ya. Iya. Kalau gua dari mungkin kalau gua dari orang kaya, gua punya sekarang banyak lah gitu. Lo kerja di sana dapat siapa? Orang dalam kan gitu. Iya. Ya gue bersyukur banget gue bisa kerja tempat gue sekarang tanpa ada siapa-siapa dan tanpa ada apa-apa gitu. Gue bisa kerja gitu. Iya. Ya, kalau mungkin gue juga punya dari orang punya, orang kaya, mungkin gue juga bisa. Tapi ya ini bangganya gue nggak punya segala orang-orang dalam, nggak punya harta. Tapi gue bisa, hasil gue kerja itu hasil gue sendiri bang. Iya. Gue berangkat dari rumah. Gue cerita kemarin gue belum kerja di tempat ini. Gue berangkat dari rumah bareng temen gue. Oke. Gue ngelamar sana sini itu gue bawa cuma 15.000 buat makan lo. Buat ya makan, jalan, bensin. Nah terakhir gue ngirim lamaran di satu perusahaan jasa lah ya, jasa. Nah kebetulan perusahaan itu ada yang membuka lowongan gitu. Nah ketika itu gue nanya sama karyawan itu, Mas, apa di sini ada lowongan? Iya, silakan simpan aja lamaran kerjanya di sini. Nah, selang gua seminggu, gua dipanggil kerja dan alhamdulillah sampai sekarang gua kerja di tempat itu gitu. Itulah jalan gua untuk dapat kerja ini. Saya bersyukur banget lah sumpah. Di sisi lain, balance gak nih sekarang nih, mulai sekarang antara dari karir lo, asmara lo, friendship lo, dengan bisa dibilang keuangan lo. Balance gimana tuh maksudnya? Ya semua ya sudah dibilang ya nggak ada permasalahan sama sekali. Tetap kalau buat gua kembali ada lagi permasalahan di masih asmara lagi. Asmara gua. Walaupun gua udah kerja, tetap asmara gua jelek banget gitu. Mungkin bisa jadi nih, apakah karma ya, kurma kayaknya karma deh ya, mungkin ya. Tapi lo percaya nggak karma itu ada? Percaya nggak percaya? Percaya dan nggak percaya. Karena apa? Ya apa ya, katanya karma apa yang kita perbuat akan kita mengalami kan gitu ya. Apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan lah gitu ya. Sedangkan kalau emang karma itu, mengapa sampai saat ini dia masih bahagia gitu? Dia. Nah itu, kalau emang karma itu ada, kenapa dia itu masih bahagia sampai sekarang? Sedangkan dia yang buat saya jatuh gitu. Apa itu yang disebut karma? Ada. Nah, belum saatnya. belum. Wih, sebenarnya ya memang istilah karma itu tidak ada. Cuman ya itu tadi, apa yang kita tanam, apa yang kita dapat itu nanti itulah yang bakal kita dapat. Iya. Nah cuman prinsipnya gini,
kita tanam belum tentu sehari 2 hari itu jadi. Baru kita dapat, bisa kita petik. Itu kan bisa bertahun-tahun. Bahkan yang kita tanam itu numbuh lagi, ada tangkainya lagi. Nah, entah itu karmanya ke dia sendiri atau ke keluarga dan bisa ke anak. Oh gitu, oke. Sebenarnya sih ya. Tapi kayaknya nggak adil banget gitu, kita yang ngelakuin malah orang lain yang merasakan gitu. Ya kayak contoh tadi bilang nggak harus diri sendiri yang kena karma, atau adik atau keluarga gitu. Kayaknya nggak adil. Kita yang melakukan tapi orang lain lebih ke anak sih kayaknya, keturunan dianya. Okay. Iya. Karena nanti dia bakal merasakan jadi orang tuanya. Nah, ini anak gua kayaknya disakitin sama si cowok ini misalkan. Nah, ternyata si dia tuh tahu, oh ini pernah gua rasain dulu waktu gua masih muda, masih zaman dengan pacaran. Nah, itu mungkin yang bakal terjadi. Oke, sekarang dia bisa senang-senang, dia bahagia. Sama kok, gue juga pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa gue terpuruk di sini? Gue disakitin sama dia, gue ditindas sama dia, tapi dia masih bahagia aja sampai saat ini. Rela? Nggak rela sebenarnya. Cuman mau gimana lagi? Iya, kembali ke kehidupan kita masing-masing. Iya, yang penting gue, ya udahlah ya, gue masih bisa hidup kok, gitu tuh. Tanpa dia. Ya kalau memang dia bakal merasakan hal yang sama nanti ya sudah, dinikmati saja itu apa yang dirasakan oleh kita. Oke.